Ya, pemirsa, tentu saja duka mendalam sangat dirasakan oleh seluruh keluarga dari para jamaah haji yang menjadi korban dalam peristiwa di Jalan Arab 204 kemarin. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan peristiwa tersebut. Sudah hadir dua orang narasumber saat ini di Talk to iNews. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda, begitu, dua narasumber kami. Ada Pak Sodik Mujahid. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Mbak Rizka. Komisi 8, dan juga mungkin nanti bisa cerita begitu ya bagaimana pengalaman-pengalaman ketika berhaji begitu ya Pak Sodik ya. Ketika membawa jamaah haji. Ketika membawa jamaah haji juga begitu. Dan juga ada Pak Lutfi Rahman, anggota Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji. Kalau boleh saya perkenalkan seperti itu ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Lutfi. Tentu ini bukan sebuah kabar yang tentu saja ini kabar yang sangat mengejutkan begitu ya, 717 dan diantaranya adalah terkonfirmasi 4 dari warga negara Indonesia. Saya ke Pak Sodik terlebih dahulu. Apa kira-kira yang bisa dilihat dari kejadian ini? Apakah memang ada sebuah ketidakberesan begitu yang terjadi sehingga peristiwa ini juga terulang kembali? Ya. Setidaknya ada 4 faktor. 4 faktor yang menyebabkan keamanan dan ketidakamanan. Ya, pertama adalah infrastrukturnya. Ya. Pemerintah Arab Saudi sudah melakukan hal lebih baik. Contoh, dulu terowongan Mina tidak nyaman, dirubah jadi bagus. Ya. Kemudian tempat jamarot, dulu 2 lantai, sekarang 5 lantai, jadi nyaman. Pertama, infrastrukturnya. Yang kedua adalah sistem pengorganisasiannya. Saya melihat di sini terutama adalah soal antisipasi terhadap peluang bencana. Itu daerah yang sekarang bencana itu, saya alhamdulillah 8 kali masuk jalur sana. Dari 8 kali itu saya merasakan setengahnya menemui gejala bencana. Ada sumbatan-sumbatan itu. Nah, inilah yang saya katakan, pengorganisasian itu adalah lebih tanggap lagi terhadap peluang bencana sekecil apapun. Saya merasakan waktu itu ada kepadatan. Nah, kalau sekarang katanya apakah ada pengaruh Pangeran Salman dan rombongannya atau pengaruh jamaah Iran bersir, itu memang berpotensi. Kenapa? Karena memang ada peluang untuk itu. Itu yang saya katakan tadi adalah antisipasi yang jauh. Yang ketiga adalah petugasnya, baik jumlahnya dan kualitasnya. Petugas di sana karena luar biasa, maka walaupun sudah mengerahkan puluhan ribu, masih dirasakan kurang jumlahnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitasnya. Askar Arab Saudi kan begitu kualitasnya, tambah dengan mahasiswa, tambah dengan pramuka. Itulah sebabnya nanti kita usulkan agar Arab Saudi membuka diri untuk menerima tenaga bantuan dari negara-negara Islam yang kualifikasinya adalah militer untuk membantu itu. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah justru jamaahnya, kualitas jamaahnya, disiplinnya, kepatuhannya, etikanya, sopan santunnya. Ini tidak pernah terlepas dari empat hal ini yang menyebabkan lancar atau tidaknya dan bencana atau tidak. Nah, kalau terkait dengan kedisiplinan dari para jamaah, ini kan kita juga melihat bahwa kemarin banyak sekali yang melaksanakan prosesi untuk lempar jumroh adalah di jam-jam utama begitu ya, saling berdesak-desakan begitu. Padahal sebenarnya sudah ada penjadwalannya begitu. Nah, terkait dengan kedisiplinan dari para jamaah, apa yang bisa kita berikan begitu ya, bimbingankah atau mungkin bagaimana? Oke, ini terkait dengan istilahnya manasik. Manasik atau pembinaan jamaah hajinya. Selama ini manasik haji lebih kepada doanya dan kepada tata cara ibadah. Padahal urusan doa dan tata cara ibadah itu maksimum hanya 25% dari kepentingannya. 75%-nya apa? Adalah kesehatannya, perilakunya. Bagaimana mereka berperilaku dengan sesama jamaah, bagaimana mereka patuh kepada aturan, bagaimana mereka tidak memotong lintasan, bagaimana mereka tertib melempar ini loh. Itulah sebabnya kemarin ketika saya ketemu dengan Menteri Agama, setelah urusan infrastruktur ini selesai, kami DPR mengusulkan ke depan kita harus menata soal manasik ini. Sebelum peristiwa ini terjadi loh. Sebelum peristiwa ini terjadi, kami sudah katakan bahwa ke depan kita harus menata ibadahnya. Termasuk soal ibadah adalah yang tadi. Banyak jamaah yang semuanya ingin sempurna, ingin afdol, tidak disiplin. Ini kan yang harus ditata dalam manasik itu. Ya, baik. Kalau dari Pak Lutfi sendiri bagaimana Anda melihat dari peristiwa ini? Ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya pun juga peristiwa ini juga terjadi begitu. Kalau saya melihat
dari peristiwa ini kita jadikan sebagai momentum perubahan yang besar dalam pengelolaan tata haji, baik di Indonesia ataupun di Saudi sendiri. Nah, di antaranya yang harus kita tata lagi adalah yang pertama adalah mentalitas jamaah kita. Bahwa untuk memperoleh haji yang mabrur bukan hanya menguasai doa-doa. Ya. Untuk memperoleh haji yang mabrur bukan hanya menguasai tata manasiknya saja, tapi bagaimana kita memudayakan sebuah budaya yang baik. Misalkan antri tadi dikatakan, kemudian taat dengan aturan. Nah ini kan seperti yang terjadi, mungkin kurang taat terhadap aturan. Nah, kalau mungkin dari jamaah kita, jamaah Indonesia, pelajaran seperti itu atau bimbingan seperti itu mungkin sudah dilakukan begitu ya dari belum sepenuhnya belum semaksimal juga dilakukan. Kita juga belum maksimal. Kementerian Agama punya 8 kali manasik, itu pun sering bolong-bolong, ya kan? Nah, sementara manasik yang lebih bagus dilaksanakan oleh KBIH, itu juga kurikulumnya belum mengarah ke sana. Oke, baik. Nanti kita akan dalami terkait soal itu bimbingan dan juga pelajaran apa yang seharusnya diberikan sebelum para jamaah ini juga melaksanakan ibadah haji begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan update dulu pemirsa ke hadapan Anda begitu. Kita sudah tersambung di ujung telepon saat ini dengan Pak Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 juga dari DPR yang saat ini berada di sana. Assalamualaikum Pak Maman. Baik, ternyata terputus hubungan telepon kami dengan Pak Maman Imanul Haq. Kita akan coba hubungi kembali untuk kita ketahui secara bersama begitu ya. Berapa sebenarnya korban pasti khususnya dari jamaah Indonesia, karena memang masih simpang siur hingga saat ini. Ada yang sudah terkonfirmasi 3, kemudian ada juga yang mengatakan sudah 4 begitu jumlahnya. Namun ada juga yang masih dinyatakan hilang atau memang belum diketahui. Kalau kita boleh kembali lagi kepada topik masalah bimbingan begitu yang bisa dilakukan oleh jamaah begitu ya, untuk jamaah kita yang khususnya yang ada di Indonesia. Apa yang harusnya dibenahi mungkin dari sisi jamaah kita di Indonesia? Pengertiannya seperti apa yang harus diberikan? Saya? Ya. Oke. Jadi selama ini manasik dilaksanakan oleh 2 jalur. Pertama adalah jamaah mandiri oleh Kementerian Agama. Ya. Ini intensitasnya dan kurikulumnya juga belum benar. Yang kedua dilaksanakan oleh KBIH. Sudah cukup intensif, tapi yang tadi isinya lebih kepada doa dan tata cara haji saja. Tapi pola hidup di sana, pola makan, pola menghadapi jamarot, ya, pola menghadapi barisan, pengendalian medan itu belum, lemah sekali. Itulah yang nanti kita harus geser, apakah dilaksanakan oleh Kementerian Agama atau oleh KBIH, ya. Kurikulumnya itu nanti harus mengarah ke sana. Dan sekali lagi kami DPR sebelum peristiwa itu sudah mengatakan kepada Kementerian Agama, setelah penataan infrastruktur selesai, kita harus mulai menata soal bimbingan ini. Sekali lagi sebelum peristiwa ini terjadi. Ya, baik. Tapi sebelum itu mungkin boleh kita lihat kembali begitu ya Bapak-bapak, dan mungkin nanti bisa bantu saya untuk menjelaskan kepada pemirsa bahwa memang jalur yang kemarin terjadi musibah tersebut adalah sebenarnya bukan jalur yang dilalui oleh jamaah Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat gambarnya, perjalanan itu sebenarnya dimulai dari Arafah begitu ya Bapak-bapak ya. Kemudian selanjutnya Musdalifah. akan berpindah ke Musdalifah, kemudian jarak dari Musdalifah ke Mina itu adalah sejauh 5 km begitu ya. Ya, dan memang setelah wukuf di Arafah jamaah kemudian akan mabit atau bermalam gitu ya, beberapa hari begitu Pak ya di Musdalifah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke Mina. Ya, dan kita juga akan kembali memperlihatkan kepada Anda pemirsa, kita akan coba untuk menampilkan bagaimana sebenarnya kronologis kejadian yang terjadi kemarin begitu di Jalan Arab 204, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah bukan jalur yang memang dilalui oleh jamaah Indonesia begitu ya. Salah satu dari 2 jalan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sodik, ini adalah 2 jalan utama begitu kalau kita lihat. Lebih banyak Pak, jalan itu banyak. Boleh bantu saya untuk menjelaskan Pak Sodik dan juga Pak Lutfi. Tadi yang tadi mungkin lebih bagus tadi.
pertanyaan Ya, tadi. ini kalau jalan Oke. 223 ini adalah Jadi jalan dari Muzdalifah, dari Arafah, Muzdalifah, Mina itu banyak, lebih dari 2. lebih dari 2 Antara begitu. 5 sampai 8 jalan. Oke, kalau jamaah kita di Indonesia pemakamannya, Jamaah kita perkemahannya lebih, adalah di atas. ya, kalau kita menghadap ke arah Jamarot, jamaah kita itu berada di kanan. Di sebelah Di kanan. sebelah kanan. Itu yang disebut dengan dulu ada peristiwa terowongan itu di sebelah kanan ini. Jadi begini Mina itu lembah ya. Iya. Di atasnya adalah jalan raya, di bawahnya adalah pejalan kaki. Nah, pejalan kaki ini banyak, ada 5 atau sampai 8, dan kita berada di arah kanan. Artinya menghadap kalau ke Jamarot ya. Kalau jamaah kita tiba-tiba berada di jalan 204 itu jaraknya dari perkemahan ke jalan 204 ini cukup jauh. Cukup. Itu dapat dipastikan jamaah yang hilang. Oh. Itu dapat dipastikan jamaah hilang atau jamaah yang tersesat. Tersesat karena mengikuti arus orang Mengikuti yang arus begitu orang. banyak. Dan lebih perhatian lagi, itu dapat dipastikan mereka tersesat sejak di Muzdalifah. Karena mereka itu dari Muzdalifah ke Mina Iya. harusnya pakai bis. Jamaah kita kan pakai bis. Oke. Kalau mereka tersesat ke sana, itu dapat dipastikan mereka hilang di Muzdalifah, kemudian terbawa Arus itu. ke Mina. Makanya kita tunggulah, sebetulnya berapa nih yang jamaah itu. Terpisah secara tidak langsung Terpisah, begitu ya terpisah. dari rombongan yang ada. rombongan. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bapak-Bapak perbincangan ini, dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan kembali di Talk to News sesaat lagi. Dan Mbak Rizka, sebetulnya